Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa, sahabat peneliti yang kami banggakan? Berjumpa kembali dengan saya di channel SD Lubar. Pada pembahasan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memetakan riset. Adapun tujuan dari pemetaan riset ini adalah untuk mengetahui posisi riset yang akan kita lakukan atau yang telah kita lakukan. Itu berada di mana di antara riset yang telah ada sebelumnya. Hal ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan keterbaruan atau yang disebut dengan istilah novelty. Untuk memetakan riset-riset yang ada sebelumnya, kita petakan dengan bantuan software Post Viewer. Dengan cara kerjanya menganalisis secara bibliometrik. Data riset yang telah ada dan telah dipublish ini dapat kita ambil dari database pengindeks, misalnya diambil dari Google Scholar, dari Scopus, dan lain-lain. Atau dapat juga diambil dari database penerbitnya. Baik, untuk memetakan data riset ini, kita siapkan terlebih dahulu di PC atau laptop kita aplikasi dari Post Viewer, kemudian aplikasi References Manager. Bisa kita gunakan Mendeley atau bisa juga menggunakan Publish or Perish yang digunakan untuk menarik atau mengambil data riset yang telah ada sebelumnya yang telah dipublish. Dan pada tutorial ini saya cantumkan link ya untuk download dari software Post Viewer, Mendeley, dan Publish or Perish. Silakan saudara mahasiswa dan para sahabat peneliti dapat mendownload serta menginstal terlebih dahulu aplikasi tersebut di PC atau laptop saudara. Baik, saya akan praktekkan cara menarik data riset yang telah dipublish, kemudian cara mengekspor datanya ke dalam file bentuk RIS. Karena Post Viewer ini hanya bisa membaca file dalam bentuk RIS ya, atau dalam bentuk EndNote dan Refbox. Silakan pilih salah satu. Langsung kita buka aplikasi dari Publish or Perish untuk menarik data riset yang telah terpublish. Berikut adalah tampilan dari Publish or Perish. Nah, Publish or Perish ini dapat digunakan untuk mengkaji literatur, untuk mengetahui berapa banyak dari tema dan bahasan suatu penelitian yang memiliki kemiripan. Kemudian kita juga dapat tahu penulis mana yang paling banyak disitasi. Kita dapat tahu tahun terlama dan tahun terbaru dari suatu artikel. Kemudian dengan Publish or Perish ini kita dapat melakukan penelitian bibliometriknya. Jika kita mau mencari artikel atau jurnal yang relevan dengan penelitian, kita bisa menggunakan Publish or Perish. Kita juga bisa tahu artikel-artikel kita ya yang telah terpublish ini memiliki jumlah sitasi berapa. Kita bisa melihat dengan aplikasi Publish or Perish ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa menarik data riset dari yang telah dipublish. Bisa kita ambil dari Google Scholar, kemudian dari Crossref, dari Scopus ya, dan sebagainya. Nah, di sini akan saya contohkan mengambil data riset dari Google Scholar, karena Google Scholar ini ya gratis. Jadi kita bisa ambil data riset yang ada di Google Scholar ini. Baik, saya klik Google Scholar. Nah, di sini ada nama pengarang, kemudian nama publikasinya,
kemudian title word-nya atau tema penelitiannya, dan keyword. Baik, saya berikan contoh ya, misalnya saya akan mencari penelitian dengan tema customer satisfaction. Kemudian di sini ada pilihan tahun ya. Saya akan cari penelitian atau artikel dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Jadi 5 tahun ke belakang. Selanjutnya ya, di sini tersedia 1000 paper. Jadi kita bisa menarik data maksimum 1000 paper. Ini saya buat ya menjadi 200 saja biar tidak terlalu banyak. Jadi saya akan mencari penelitian dengan tema customer satisfaction pada terbitan jurnal ya. Jadi publication name-nya kita ketik saja jurnal. Oke. Selanjutnya kita klik search. Nah, ini proses pencarian. Nah, ini langsung ada ini. Nah, di sini ada result ya, di mana menjelaskan bahwa artikel yang kita tarik ini dari tahun 2015 sampai 2020. Jadi range tahunnya 2015-2020. Kemudian lamanya terbit dari range 2015 sampai 2020. Jadi 5 tahun. Sejumlah 200 paper yang kita tarik artikelnya. Selanjutnya citasinya 12.782, citasi per tahunnya 2.556, kemudian citasi per papernya 63,91 ya, seperti itu. Kemudian di sini juga terlihat citasi per tahunnya dari masing-masing artikel. Di sini ada 179,4. Ya, di sini ada 67,20 citasi per tahun dari penelitian R. Hussein ya, dengan judul penelitian Service Quality and Customer Satisfaction bla bla bla. Kemudian ini tahun terbitnya ya, 2015, 2016. Kemudian nama publikasinya ya, Journal of Air Transport. Kemudian publishernya dari Elsevier ya, terpercaya. Type-nya di sini ada PDF dan sebagainya. Nah, ini adalah ranking ya, ranking index. Ini kalau saya klik ya, dari atas terbesar sampai ke bawah, atau dari ya 1 ya sampai ke atas. Nah, ini peringkat indeksnya. Nah, di sini papernya masih campur ya, di Google Scholar ini belum terpisah masing-masing antara Q1, Q2, mungkin nggak ada Q-nya. Nah, artikel-artikel yang kita tarik ini dengan publish or perish ini nanti akan kita petakan dengan Post Viewer, dan data yang muncul pada publish or perish ini hanya berupa metadata, bukan full text-nya. Jadi tidak ada abstraknya. Karena publish or perish ini tidak menampilkan abstraknya. Jadi hanya bisa diambil nama pengarangnya, kemudian judulnya, ya tahunnya, publishernya, type dari datanya dan sebagainya. Nah, jika kita ingin mengetahui sumber asli dari masing-masing judul paper ini, kita bisa klik ya di sini di judul 2 kali ya, klik. Nah, di sini langsung keluar. Nah, di sini langsung keluar judul artikelnya. Nah, ini sumber aslinya nih, Journal of Retailing and Customer Service, Employer Norm Violation in the Service, dan seterusnya. Ya, di sini ada abstraknya ya, dan sebagainya. Bisa di-download PDF-nya ya.
kita kembali ke publish or perish. Selanjutnya, karena data pada publish or perish ini nanti akan kita petakan dengan first viewer, maka data ini, artikel-artikel ini kita simpan terlebih dahulu ya. Kita klik save results, kemudian kita pilih result as RIS File Manager, karena file dalam bentuk RIS ini yang bisa dibaca oleh post viewer. Kemudian kita klik saja result as RIS. Di sini kita beri nama ya, pelatihan pemetaan post viewer. Ya, ini namanya mungkin bisa kasih hal yang berbeda, kasih angka 354 ya, misalnya seperti itu. Kemudian kita klik save ya. Selanjutnya kita akan petakan ya, data penelitian yang telah kita simpan. Kita buka aplikasi Post Viewer yang sudah kita install terlebih dahulu. Berikut adalah aplikasi Post Viewer ya, sedang bekerja untuk dibuka. Kita tunggu. Ya, berikut adalah tampilan dari jendela kerja Post Viewer. Ini sebelah kiri adalah tampilan menu, kemudian sebelah tengah ini adalah bagian visualisasi sebagai hasil dari pemetaan. Kemudian sebelah kanan ini digunakan untuk mengatur dari hasil visualisasi. Selanjutnya ya, kita mulai melakukan langkah-langkah pemetaan riset dengan Post Viewer. Yang pertama kita klik create. Selanjutnya di sini muncul 3 pilihan, yaitu create a map based on network data. Nah, pada pilihan ini, jika sebelumnya kita telah memiliki data network yang sudah ada dan kita simpan dalam Post Viewer, kemudian kita buka lagi. Artinya jika kita belum memiliki file data di Post Viewer, maka kita tidak bisa membuka atau menggunakan dari pilihan pertama ini. Selanjutnya pilihan kedua, yaitu create a map based on bibliographic data. Pada pilihan kedua ini kita mapping berdasarkan bibliographic data, yaitu diantaranya berdasar dari judul, nama pengarang, penerbit, ya, nama jurnal, keyword, kemudian berapa kali citasi, referensi, dan sebagainya. Selanjutnya pilihan yang ketiga adalah create a map based on text data. Nah, pada pilihan ketiga ini kita mappingkan riset berdasarkan teks data. Di antaranya teks data itu adalah judul dan abstrak dari artikel yang akan kita mappingkan. Kita pilih ya, create a map based on text data, karena kita akan memetakan dari title dan abstrak dari penelitian. Kemudian kita klik next. Nah, di sini ada 4 pilihan. Karena data yang kita simpan dalam bentuk RIS, maka kita pilih read data from reference manager files. Kita pilih ya, read data from reference manager files, karena kita tadi menyimpan dalam bentuk RIS. Selanjutnya kita klik next. Nah, di sini ada 3 pilihan, yaitu RIS and not revoke. Maka kita pilih RIS. Selanjutnya kita masukkan data yang hendak kita petakan. Ya, klik di sini. Kemudian kita cari datanya yang tadi sudah kita simpan. Customer satisfaction ya. Yang tadi ada angkanya. Nah, ini pelatihan pemetaan Post Viewer 354 RIS ya. Kita klik, kita pilih ya.
ini pastikan datanya adalah file RIS, tipe RIS, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita klik Next. Di sini ada pilihan yaitu Title and Abstract Field. Artinya Post Viewer ini akan mengekstrak title dan abstrak. Jadi cara kerjanya, kalimat-kalimat title dan kalimat abstrak ini dipotong-potong, kemudian hasil potongannya ini akan dipetakan oleh Post Viewer. Jadi kita pilih Title and Abstract Field. Kemudian di sini ada ignore structure abstract label, ignore copyright statement, ya kita tetap centang. Selanjutnya kita klik Next. Ini mulai proses ekstrak. Nah, selanjutnya ada pilihan binary counting dan full counting. Binary itu artinya 0 1. Ya, artinya jika dia satu kata yang sama muncul secara berkali-kali, maka akan dihitung 1. Itu binary counting. Selanjutnya full counting. Ini jumlah seluruh yang muncul. Jika suatu kata muncul 10 kali misalnya, maka tetap dihitung sebanyak 10 kali. Kemudian yang ini Post Viewer Taurus file ini kita abaikan saja. Kemudian kita pilih Next. Nah, di sini ada 1365 term dari abstrak dan title setelah dipotong-potong. Dan 21 ini memenuhi syarat dari minimum number of occurrence of a term 10. Jadi dari 1365 yang minimal muncul 10 kali itu ada 21. Saya akan menganalisis minimal muncul 5 kali saja. Nah, jadi saya rubah ini 5 kali. Yang secara otomatis angka ini akan naik ketika ini diturunkan atau dikecilkan. Kalau saya naikkan lagi maka ini pun mengecil ya. Ini saya turunkan. Nah, jadi ini naik. Saya turunkan jadi 5. Di sini jadi 57. Selanjutnya saya klik Next. Nah, ini kita rubah ya, maksimalkan 57. Sudah tidak bisa bertambah. Kemudian kita klik Next. Nah, di sini adalah beberapa kata atau istilah yang muncul di title dan abstrak. Nah, kata-kata ini bisa kita seleksi. Kita buang atau kita tinggalkan kata-kata atau kalimat yang sekiranya tidak muncul atau tidak berhubungan dengan tema yang kita ambil. Ini CSR ya, kita biarkan saja. Corporate Social Responsibility, PIM kita buang, scholar kita buang, konsep kita buang. Nah, ini terserah saja ya, mana yang akan kita buang yang sekiranya tidak ada hubungan dengan tema penelitian yang kita ambil. Nah, interpretasinya sebagai berikut ya. Contohnya, dari 200 paper yang kita tarik datanya, untuk kata customer satisfaction ini muncul sebanyak 195 kata. Jadi dari 200 paper untuk kata customer satisfaction ini muncul sebanyak 195 kata. Selanjutnya kita klik finish. Nah, ini proses. Nah, ini adalah gambar yang merupakan keluaran dari program Post Viewer. Program ini dapat dipertimbangkan untuk mempermudah kita sebagai peneliti melakukan systemic literature review. Ini untuk melihat kata-kata yang berhubungan atau yang berkaitan dengan customer satisfaction. Saya klik customer satisfaction. Maka setelah saya klik customer satisfaction,
ini akan muncul highlight istilah yang berkaitan dengan customer satisfaction, di mana customer satisfaction ini berhubungan dengan customer royalty ya. Kita bisa lihat customer royalty, kemudian customer satisfaction berhubungan juga dengan competition, dimension, service quality dimension ya, evidence, empiris study, value, behavior, intention, dan sebagainya. Jadi kata-kata atau istilah ini yang memiliki kaitan dengan customer satisfaction, atau dapat diartikan dua kata ini, customer satisfaction antara service quality dimension, ini muncul secara bersama dalam suatu title penelitian atau dalam abstrak penelitian yang telah kita tarik dari publish or perish ya, dari 200 paper atau 200 artikel. Di sini di pojok kiri bawah ya ada item dengan jumlah 42. Artinya dari kata atau istilah ini yang muncul di first viewer ada sejumlah 42 item. Kemudian terdiri dari 5 cluster. Ada 530 link. Total linknya sebanyak 2131. Di sini ada 5 cluster. Artinya riset tentang customer satisfaction ketika divisualisasikan terbagi menjadi 5 cluster ya. Ini cluster ada 5, yaitu diantaranya cluster merah atau cluster pink, cluster hijau, cluster ungu, cluster biru, dan cluster kuning. Kemudian saya klik di sini overlay visualization. Nah, pada overlay visualization ini menunjukkan tahun ya, tahun terbit, di mana warna kuning ini adalah tahun termuda, yaitu tahun kisaran 2020 ya, terus 2019, ini 2017 ya, sampai ke warna tua. Jadi warna yang ada ini menunjukkan tahun berapa penelitian dilakukan. Di sini service quality dimension ya, dilakukan di atas tahun 2017, mungkin 2018 range-nya sampai 2020. Kemudian mulai warna biru di sini customer satisfaction ini sudah mulai diteliti sejak 2016 dan seterusnya. Kemudian kita klik density visualization. Nah, ini di sini terlihat customer satisfaction ini berwarna kuning ya, kemudian service quality dimension ini berwarna biru. Artinya dari gambar ini kita dapat mengetahui topik mana yang menjadi pusat perhatian. Semakin tebal warnanya dan tulisannya pun semakin besar. Artinya artikel tentang customer satisfaction paling banyak dilakukan atau paling banyak muncul. Kemudian jika ada warna yang pudar ya, di sini warna biru pudar seperti service quality dimension, ini menunjukkan bahwa topik yang ada pada artikel ini masih sedikit. Jadi kalimat service quality dimension baik pada title maupun abstrak dari 200 artikel yang kita petakan tadi, ini masih jarang muncul. Di service quality dimension masih sedikit dilakukan penelitian tentang ini. Nah, inilah ketika kita cek pada network visualization, kita klik customer satisfaction, di mana customer satisfaction yang memiliki kaitan dengan service quality dimension pada beberapa artikel atau penelitian dari tahun 2015 sampai dengan 2020 ini tergolong masih jarang dilakukan. Jadi kalau penelitian dikaitkan antara customer satisfaction dengan service quality dimension ini masih sedikit ya.
tidak sebanyak yang lain, misalnya customer satisfaction dengan customer loyalty. Ini sudah banyak. Inilah ya salah satu fungsi dari post viewer untuk mempertimbangkan keterbaruan pada tema atau variabel dalam penelitian yang kita proses. Nah, jika saya klik behavioral intention, nah di sini dia memiliki kaitan dengan evidence, dengan impact, dengan faktor, dengan customer satisfaction ya, dengan customer dan sebagainya. Artinya dalam suatu abstrak atau title ini kata behavior intention ini muncul bersamaan dengan kata atau kalimat value, dengan evidence, dengan impact, dengan customer satisfaction, dengan customer ya, trust, quality dan sebagainya. Nah, di sini behavioral intention ini tidak memiliki keterkaitan dengan service quality dimension, tetapi behavioral intention ini memiliki keterkaitan dengan customer satisfaction. Baru setelah saya klik di customer satisfaction, ya ini berhubungan dengan service quality dimension. Jadi tidak memiliki hubungan secara langsung antara service quality dimension dengan behavioral intention. Kemudian jika kita ingin melihat, kita bisa klik item ini. Nah, di sini ada 42 item, ada 5 cluster. Penjelasannya ada. Cluster 1 ada brand image, ya, brand loyalty, konteks, CSR, customer loyalty dan seterusnya. Ini sampai sini. Ini ada 12 item. Kemudian cluster 2 ada 11 item ya, diantaranya behavioral intention, brand, commitment, company, corporate image dan seterusnya. Selanjutnya ada cluster 3 ya, ini ada 8 item, diantaranya adalah application, business, kemudian competition ya. Cluster 3 itu warnanya biru. Kemudian cluster 4 itu warnanya kuning ya, seperti determinan, kemudian empirical evidence, kemudian investigation, satisfaction, quality dan sebagainya. Selanjutnya cluster 5 ini warnanya adalah ungu ya, seperti dimension, impact, loyalty, service quality dimension dan sebagainya. Nah, bagaimana jika kita hendak menyimpan dari file ini? Ya, kita bisa klik di sini screenshot, kita bisa klik save, maka nanti penyimpanannya ini dalam bentuk PNG atau bisa dalam bentuk JPEG ya, JPG, PDF, TIFF dan sebagainya. Misalnya saya buat dalam bentuk PNG ya, tinggal kita kasih nama saja. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita save. Nah, ini sudah tersimpan. Demikian tutorial bagaimana kita memetakan data riset dari beberapa artikel yang ada di Google Scholar. Kalau kita petakan secara manual, katakanlah dari 200 paper atau 1000 paper, tentu kita akan mengalami kesulitan. Jadi silakan post viewer ini bisa menjadi pertimbangan untuk melihat kaitan variabel atau kaitan istilah yang masih jarang untuk dikaitkan dalam penelitian. Sehingga harapannya dengan mempertimbangkan ini kita bisa mengkaji literatur lebih mendalam lagi dengan kajian teoritis dan bisa mendapatkan penelitian yang terbaru atau pembaruan. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.